Amin Rais dan Heha Mahua Musa silakan keluar dari Indonesia, gak akan ada yang kejar kok. Kakek Amin Rais dan Abdullah Heha Mahua memang nafsunya sangat tinggi. Ingin sekali menjatuhkan pemerintah tapi tenaga kurang. Selain kurang tenaga, daya pikir dan nalar juga semakin rapuh. Mereka menyamakan diri seperti Musa yang mendatangi Fir'aun. Penulis tidak akan mengutip pernyataan mereka walaupun sudah membacanya. Silahkan pembaca baca sendiri pernyataan lengkapnya di sumber yang penulis akan cantumkan di akhir artikel ya. Sebelumnya penulis merasa kesal saat Amin Rais begitu angkuh saat mendatangi Istana Negara. Jokowi berusaha menyalami, tapi beliau menengadah ke atas dan lewat begitu saja seolah-olah tidak menganggap Jokowi ada. Melihat sikap Amin Rais ini, justru penulis merasa dialah yang sebenarnya memiliki sifat Fir'aun. Penulis tidak menyamakan Jokowi dengan Musa karena memang ceritanya tidak nyambung. Hanya orang tolol yang menyambung-nyambungkan cerita yang jauh berbeda. Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari penjajah di tanah Mesir yang dipimpin Fir'aun. Sedangkan Jokowi adalah presiden dari negara merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia sudah memiliki tanah air sendiri, tidak perlu keluar dari suatu negara untuk mencapai suatu tanah yang dijanjikan. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Kita tidak perlu menuju ke tanah yang dijanjikan, semua sudah ada di Indonesia, tinggal dikelola dengan baik. Baiklah kalau Amin Rais dan Heha Mahua sang pengkhianat negara mau menyamakan diri dengan Musa, artinya mereka harus berjuang membawa kaumnya, yang kemungkinan mayoritas adalah para kadrun-kadrun untuk keluar dari Indonesia dan menuju ke tanah perjanjian. Berarti mulai saat ini seharusnya Amin Rais dan Heha Mahua sang pengkhianat negara mulai pingkis-pingkis dan persiapkan bekal untuk keluar dari Indonesia menuju tanah yang dijanjikan. Di manakah tanah itu? Menekete. Yang pasti kalau merasa sebagai Musa, Amin Rais dan Heha Mahua pengkhianat negara harus berusaha untuk keluar dari Indonesia. Jadi kapan Amin Rais dan Heha Mahua keluar dari Indonesia? Penulis yakin Jokowi tidak akan seperti Fir'aun yang bersikeras tidak melepaskan bangsa Israel dari penjajah di tanah Mesir. Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia akan sangat bahagia mempersilahkan Amin Rais, Heha Mahua sang pengkhianat negara dan katun-katun mereka untuk keluar dari Indonesia seperti Musa yang begitu ingin keluar dari tanah Mesir. Jadi kapan Amin Rais dan Heha Mahua sang pengkhianat negara keluar dari Indonesia? Tenang, Jokowi tidak akan mengajak TNI dan polisi untuk mengejar kalian kok. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia, penulis berani jamin akan banyak yang bahagia seandainya Amin Rais dan Heha Mahua pengkhianat negara keluar dari Indonesia. Penulis bahkan akan mengadakan syukuran 40 hari 40 malam seandainya Amin Rais, Heha Mahua dan para kadrun pendukungnya keluar dari Indonesia. Penulis akan tumpengan mengajak seluruh keluarga besar dan teman dekat untuk merayakan keluarnya Amin Rais, Heha Mahua dan para pendukungnya dari Indonesia. Penulis juga menyarankan pemerintah untuk mengadakan acara besar-besaran untuk melepas kepergian Amin Rais dan kawan-kawannya dari Indonesia. Apalagi kalau Amin Rais keluar dari Indonesia sambil jalan kaki, itu penulis akan sangat bahagia dan bersuka cita. Itu membayar janji Amin Rais jalan kaki dari Jogja Jakarta yang sampai saat ini tidak terlaksana. Jadi bagaimana Amin Rais dan Heha Mahua sang pengkhianat negara? Apakah masih berniat menyamakan diri dengan Musa? Tidak perlu dijawab, penulis sudah tahu jawabannya kok. Amin Rais dan Heha Mahua sang pengkhianat negara berkata demikian adalah bukti bahwa mereka hanyalah orang-orang tua yang sudah kehilangan nalar sehingga untuk mengambil contoh dan ibarat sekalipun mereka kesulitan. Orang-orang seperti ini sok-sok mengurusi negara Indonesia. Memangnya jadi Musa itu enak? Musa menyeberang lautan dan berpuluh-puluh tahun berkeliling di padang gurun untuk mencapai tanah yang dijanjikan buat bangsanya. Lah, Amin Rais jalan dari Jogja ke Jakarta saja tidak bisa tapi bermimpi menjadi seperti Musa. Bangun bah, jangankan menyeberang lautan. Menyeberang kali hitam yang ditutupi waring oleh Anies Baswedan pun tidak ada orang yang percaya Mbah Amin Rais bisa melakukannya. Jadi tolonglah sadar diri, waktumu sudah habis, nalarmu sudah kacau. Nafsu besar, tenaga loyo, itulah Amin Rais. Begitulah kura-kura.
Pak Jokowi, ada apa dengan kepemimpinan Bapak? Kenapa partai-partai berselisih? Pak Jokowi, ada apa dengan kepemimpinan Bapak? Mengapa partai-partai berselisih? Ucapan itu terlontar pertama kali ketika saya dan teman-teman nongkrong di warung kopi di daerah sekitar kami. Jadi layaknya warga Surabaya pada umumnya, saat malam datang maka nongkrong adalah pilihan paling realistis. Karena kami tidak memiliki air terjun seperti halnya Pasuruan dengan air terjun Putu Truna dan Kakek Bodo, atau Probolinggo dengan Madakaripura yang begitu menawan, atau Lumajang dengan kapas biru air terjun yang begitu membius mata yang memandang. Kami memiliki laut seperti Kenjeran juga gak seperti keindahan laut di Bali layaknya Kuta, Malang dengan Gatra atau Pantai Tiga Warna, atau Jogja dengan Parangtritis, atau Jember dengan Papuma dan masih banyak keindahan Indonesia lainnya. Pilihan paling realistis bagi warga Surabaya di akhir pekan adalah nongkrong bersama teman-teman di warung kopi sambil ngobrol beberapa hal untuk mendinginkan otak. Kebetulan minggu malam saya nongkrong dengan teman-teman dan terjadi seperti obrolan awal kalimat ini. Sebenarnya saat awal-awal obrolan saya tidak begitu menggebu seperti 4 kawan lainnya karena jujur saya tidak memiliki cukup bahan untuk disampaikan. Sebenarnya saat awal-awal ngobrol saya tidak begitu menggebu seperti 4 kawan lainnya karena jujur saya tidak memiliki cukup bahan untuk disampaikan. Karena kita tahu sebuah kesimpulan akan menjadi sesat kalau tidak memiliki cukup data atau data yang salah. Dan kesimpulan juga akan menjadi sesat jika metode kita dalam menganalisa suatu data salah. Makanya saya diam daripada saya menjadi sesat dan menyesatkan ketika sedang diskusi. Kemudian, ketika sampai rumah saya mencoba mencari data-data pendukung tentang hipotesis yang diajukan kawan saya tadi. Dan saya menemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, konflik dituduh Demokrat yang juga dialamatkan kepada Jokowi ternyata bukan satu-satunya perselisihan dalam partai politik. Sebelumnya ada beberapa partai politik yang terlibat konflik internal, memanas dan akhirnya pecah menjadi 2 kubu atau lebih. Golkar pernah beberapa kali mengalami perpecahan. Pada awal tahun terjadinya reformasi Golkar terpecah yang salah satunya menjadi Partai Karya Peduli Bangsa. 5 tahun berselang kurang lebih tahun 2004 Golkar kembali memanas dan lahirlah Gerindra besutan Prabowo dan Hanura besutan Wiranto. Kemudian Golkar memanas lagi dan lahirlah Partai Nasdem besutan Surya Paloh. PPP juga pernah mengalami hal serupa, tepatnya pada tahun 2014 awal kali kepemimpinan Presiden Jokowi antara Jan Faridz dan Romah Hurmuzi. PKB juga sempat memanas, bahkan ini menjadi salah satu terpanas karena melibatkan beberapa ulama kawakan NU dan melibatkan Gus Dur beserta keluarganya sendiri yakni Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB. Kemudian ada Partai Hanura dan Partai Berkarya besutan anak-anak Soeharto. Karena tidak terlalu besar dan menggelinding seperti kasus Partai Demokrat sehingga kasusnya tidak begitu diangkat ke permukaan. Yang kedua, konflik yang terjadi pada PKB dan Golkar, serta yang terjadi pada PPP semuanya tidak terjadi saat era kepemimpinan Jokowi. Jadi kalau dibilang mengapa saat kepemimpinan Jokowi partai-partai berselisih itu menurut saya pertanyaan yang kurang bijak. Dari data di atas menyimpulkan bahwa perselisihan sudah terjadi sejak lama. Bahkan lahirnya reformasi juga diawali dengan perselisihan Partai Golkar. Dalam perjalanannya banyak partai yang berselisih sebelum era pemerintahan Jokowi. Jadi kalau perselisihan Partai Demokrat dihubungkan dengan hegemoni yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya rasa sedikit kurang tepat. Karena sebelum kepemimpinan pemerintahan Jokowi, perselisihan partai sudah pernah bahkan sering terjadi. Kalau pandangan saya pribadi, dalam menanggapi perselisihan Partai Demokrat, saya memiliki 3 asumsi untuk bisa saya kemukakan. Pertama, perselisihan itu sifat dasar manusia. Itu sifat lahiriah yang diberikan Allah kepada manusia semenjak kelahirannya. Jika berbicara esensi penciptaan alam saja, Big Bang mengatakan begini, Islam mengatakan begini, Katolik mengatakan begini. Soal Adam Hawa saja Islam mengatakan begini, Yahudi mengatakan begini, dan Katolik mengatakan begini. Jika beberapa hal yang sifatnya esensi atau hakikat penciptaan saja kita sebagai manusia bisa berselisih, apalagi soal hal-hal yang diciptakan manusia seperti parpol.
Jadi berselisih merupakan sifat dasar dan tidak bisa diganggu-gugat. Hal tersebut sudah biasa dan tidak perlu ditanggapi secara hebat. Kedua, secara sejarah tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia lainnya perselisihan itu sudah terjadi. Amerika dengan dua partainya saja butuh ratusan tahun berdarah-darah baru bisa memiliki negara dengan dua partai. Katanya negara paling demokratis sedunia, tetapi mengapa partainya cuma dua? Ya karena mereka sadar, semakin banyak maka semakin besar peluang berselisih, gampangannya begitu. Di Indonesia juga sudah terbukti, semenjak era reformasi berkurir sudah banyak perselisihan. Jadi itu bukan murni semata-mata karena faktor kepemimpinan Jokowi. Ketiga, soal tudingan beberapa orang bahwa itu dilakukan Jokowi untuk melemahkan musuh-musuhnya. Secara teori keilmuan hal tersebut sah-sah saja. Namun teori akan tetap menjadi teori, takkan pernah menjadi ilmu tanpa mendapatkan data atau bukti pendukung untuk menjadi sebuah ilmu atau hukum. Jadi peluangnya sangat kecil untuk membuktikan Jokowi pelaku di balik perselisihan Demokrat untuk melemahkan musuh-musuhnya. Terima kasih.